Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Ramadan, IPM B1 A021 029. Baik, saya akan menjalankan hasil tugas atau mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah hukum pembuktian dengan tema memahami dasar dan praktek di pengadilan. Baik, referensi atau buku atau jurnal yang saya ambil, yang pertama yaitu buku pengantar hukum acara pidana di Indonesia, karya Arya Suneti, Fitri Wahyuni, Siti Rahma, di Depok, Raja Wali Pers 2021, halaman 93 sampai 112. Yang kedua, jurnal yang saya pakai yaitu jurnal Tan Kau Hans atau Hukum Pembuktian Pidana tahun 2012. Next. Adapun tujuan dari pembuatan video yaitu pertama, aspek akademik, yaitu untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah hukum pembuktian. Yang kedua, aspek umum, yaitu untuk memahami dasar hukum pembuktian dan bagaimana penerapannya dalam pengadilan. Next. Apa itu pembuktian? Di dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar sahlahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Di dalam sidang pengadilan, pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti. Di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh karena majelis hakim, kemudian jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim melakukan penilaian hukum oleh jaksa penuntut umum, mengungkapkan hasil pembuktian yang dilakukan dalam surat tuntutannya atau requisitio. Lalu penasihat hukum menanggapi surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam nota pembelaan atau pledoi, dan selanjutnya akan dibahas oleh majelis hakim dalam putusan akhir atau vonis yang dijatuhkan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berarti penggarisan atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh terdakwa. Nah, dapat kita lihat juga dasar hukum. Dasar hukumnya yang pertama pasal 183 dan 184 KUHP.
Pasal 183 yang berisi yang berbunyi yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal ini menegaskan prinsip convictio in tempore atau keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Artinya putusan hakim harus berdasarkan bukti yang cukup dan meyakinkan. Bukti bukan sekedar dugaan atau asumsi. Pasal 184 KUHP yang berbunyi yang pertama, satu alat bukti yang sah ialah keterangan ahli, B keterangan saksi, B keterangan ahli, C surat, D petunjuk, E keterangan terdakwa. Yang kedua, hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal ini memberikan pedoman bagi proses pembuktian dalam pengadilan pidana. Hakim hanya boleh menggunakan alat bukti yang tercantum dalam pasal ini untuk memastikan kebenaran suatu perkara. Dan ada pun prinsip in dubio pro reo atau keraguan menguntungkan terdakwa. Arti dari prinsip in dubio pro reo yaitu dalam keraguan berpihaklah kepada terdakwa. Prinsip ini mengharuskan hakim untuk memberikan putusan menguntungkan terdakwa apabila terdapat keraguan yang tidak dapat dihilangkan terkait kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, jika bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan, tidak perlu membuktikan. Dengan kata lain, jika bukti yang ada tidak cukup, kesalahan terdakwa secara meyakinkan, maka terdakwa harus bebas. Asas ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah hukuman terhadap orang yang tidak terbukti bersalah. Prinsip ini sejalan dengan prinsip presumption of innocence atau praduga tidak bersalah, yaitu setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan. Dan dapat kita lihat juga yaitu fungsi menegakkan keadilan, kebenaran material dan menjamin keadilan. Jadi fungsinya itu yaitu menegakkan kebenaran material dan menjamin keadilan adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan benar-benar mencerminkan fakta yang terjadi. Dalam prakteknya, berarti peradilan tidak hanya mengejar benar menurut hukum atau kebenaran formal, tetapi memastikan bahwa keputusan benar-benar mencerminkan kenyataan yang terjadi. Next. Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah diatur dalam KUHP yang sah di dalam sidang peradilan, yaitu pertama, keterangan saksi. Keterangan saksi yaitu adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu. Sedangkan menurut pasal 185 ayat 1 KUHP memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kepastiannya sebagai alat bukti yang dengan redaksional bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi saksi.
yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan. Kesaksian itu pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberi keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa, dan untuk kasus-kasus tertentu termasuk anak kecil yang belum dewasa. Yang kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli yaitu adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk benar atau tidaknya peristiwa pidana terjadi ditinjau dari sudut pandangan ilmu pengetahuan esensi. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang memiliki keahlian khusus tentang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 1 angka 28 KUHP pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Akan tetapi menurut penjelasan pasal 186 KUHP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika tidak, itu diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Pemeriksaan di sidang diminta memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengungkapkan sumpah atau janji di hadapan hakim secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHP dan hakikatnya. Yang ketiga, surat. Sebagai alat bukti yang sah, alat bukti urutan ketiga itu yaitu surat yang diatur oleh pasal 187 KUHP. Pasal itu terdiri dari 4 ayat. Ayat pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat ke depannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan ia dengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. B. Keterangan yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana menjadi tanggung jawabnya dan dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. B. Surat dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat dibuat oleh peraturan pejabat mengenal hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian hal suatu keadaan. C. Surat keterangan C itu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. D. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, bagaimanapun sempurnanya. Nilai pembuktian ini, suatu alat bukti surat kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan, boleh dari segi asas kebenaran, kebenaran sejati, atas keyakinan hakim, maupun dari suatu batas minimum pembuktian. Yang keempat, petunjuk. Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHP. Pada prinsipnya, dalam praktik penerapan, alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoretik. Walaupun demikian, hal ini merupakan bahwa alat bukti petunjuk tidak
penting ekstensinya menurut para praktisi dan yurisprudensi. Alat bukti petunjuk tidak penting ekstensinya menurut para praktisi dan yurisprudensi. Alat bukti petunjuk cukup penting ekstensinya, dan apabila bukti tersebut diabaikan akan menyebabkan putusan dibatalkan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. Keterangan terdakwa. Terdakwa kuhap jelas sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pasal 184 butir E. Dapat dilihat dengan bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu atau terbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadaan. Istilah keterangan terdakwa tampaknya lebih luas dari pengakuan terdakwa karena aspek itu mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah satu merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHP tidak mengejar dan memaksa agar terdakwa mengaku. Keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang maupun di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan memberikan penjelasan kesalahan terdakwa berkaitan dengan menilai pembuktian hakim dalam bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang, maka timbullah pernyataan berapa jauhkah hukum positif boleh mengikat hakim. Next. Teori sistem pembuktian. Pembuktian tentang benar atau tidak seorang terdakwa merupakan bagian penting acara pidana. Yang pertama, teori pembuktian. Teori pembuktian bebas. Baik, saya akan menjelaskannya. Teori pembuktian bebas. Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepada hakim yang menuntut perkara. Yang kedua, teori pembuktian negatif. Teori pembuktian negatif, menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif, yaitu ketentuan ini harus membatasi pada larangan pada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian dengan pengecualian. Misalnya dalam pasal 169 HR yang berbunyi keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak dapat sesuatu alat bukti yang lain tidak dapat dipercaya di dalam hukum. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, saksi saja tanpa suatu alat bukti itu, alat bukti lainnya di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. Yang ketiga, teori pembuktian pasif. Teori pembuktian pasif, menurut teori ini pembuktian menghendaki adanya perintah kepada hakim untuk membuktikan fakta-fakta hukum. Dalam teori ini diwajibkan untuk membuktikan. Next. Nah, selanjutnya ini yaitu hukum pembuktian dalam perspektif dalam hukum acara pidana. Hukum pembuktian dalam perspektif hukum acara pidana. Penegakan hukum secara khusus di Indonesia pada prinsipnya adalah mencari kebenaran material. Untuk dapat mengungkap sebuah material, maka diperlukan suatu tindakan pembuktian. Oleh karenanya pembuktian memiliki fungsi yang sangat penting.
dan merupakan titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Nah, dapat kita lihat juga dalam hukum acara pidana pembuktian adalah rangka mencari kebenaran material, dan KUHP dalam mencari kebenaran melalui yang pertama penyidikan, yang kedua penuntutan, yang ketiga pemeriksaan di persidangan, yang keempat pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan. Next. Baik, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan, dapat kita lihat ketentuan pasal 183 KUHP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang. Yang negatif ini berarti bahwa dalam hak pembuktian harus dilakukan penelitian. Apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang, atau minimal 2 alat bukti. Jadi kalau ia cukup, maka barulah dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa tersebut. Baik, itulah hasil tugas yang saya presentasikan tadi. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like dan share kepada teman-teman. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.